علما وتعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع مرضات الله وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي في كتابه منهاج العابدين إلى قال رضي الله عنه ثم عليك وفق الله وإيانا بحسن توفيقه بعد ترك هذه العقبات والدخل بالمقصود بحسن هذه العبادة السالمة من الآفات بالحمد والشكر لله تعالى سبحانه على هذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة وإنما نلزمك ذلك لأمرين. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan harus bagi kamu, semoga Allah memberi taufik kepada kamu, kata Imam Al-Ghazali, dan juga kepada kita semua dengan sebaik-baik taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana taufik itu wafaqa yuwaffiqu taufiqan, kalau diartikan secara bahasa Indonesianya yaitu Allah memberikan kepada kita, kepada hambanya ini kemampuan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik ya. Kita diberi sama Allah kemampuan untuk beribadah, sama Allah diberi kemampuan dengan cara sarana-sarana yang sudah Allah siapkan, baik itu daripada pelajaran fikih, kemudian ada daripada guru untuk mengajar, kemudian persiapan kita untuk belajar, kemudian semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada husnul taufik. Husnul taufik, taufik yang bagus, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggiring lagi kepada hambanya agar ibadahnya si hamba tersebut walaupun amalnya itu simpel, gampang, akan tapi pahalanya dibesarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, husnul taufik itu tidak ada lain, itu kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi ini imamnya ahlu ilmi, imamnya semua para ulama, imamnya para anbiya, para mursalin, para shalihin. Jadi agar kita ibadahnya kita indah dan bagus, kita mencontoh Rasulullah SAW di dalam ibadah, di dalam model ibadah ya. Adapun derajat ibadahnya kita mustahil bisa menyamai Rasulullah. Setidaknya sama ya. Rasulullah contohnya makan pakai tangan kanan. Ketika beliau berbangga diri, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Dan Rasulullah bangga diri ketika Rasulullah sudah makan, merasa nikmat beliau dengan makanannya. Beliau alhamdulillahilladzi at'amana, dan setelah minum juga wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Bangga Rasulullah. Nah, ibadah-ibadah begini hadirin itu kita contoh ya. Walaupun derajat kita tidak mungkin seperti Rasulullah, kok derajat kita ya. Para rasul aja mustahil seperti Rasulullah. Ini Rasulullah khusus sudah. Akan tapi setidaknya karena kita mencontoh Rasulullah dan mencontoh Rasulullah itu gampang ya, ibadahnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah. Insya Allah kita dapat keberkahan yang tinggi karena barokah terlibat. Kata Imam Al-Ghazali, kita juga akan nanti bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan karunia-karunia yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi kata Imam Ghazali, dan saya lazim kepada kamu, kata Imam Ghazali, harus kepada kamu untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ini ya, kita harus merasakan daripada dua perkara. Yang pertama, lidawa min nikmatil azimah, karena nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita ini selalu ada tuh hadirin. Bisa kita rasakan nikmatnya daripada ini nikmat ini ya. Walaupun sekilas mata manusia kadang seakan-akan ini merupakan azab ya, atau merupakan suatu yang memberatkan bagi manusia. Contohnya sholat ya, memberatkan bagi manusia ini ya. Apa? Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maksudnya orang yang khusyuk ini ya kurang lebih orang yang sudah merasakan nikmatnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tukang becak ini sebelum ada becak motor ya, itu medal itu berat. Cuma dengan dibayar, Pak, antarkan saya ke Panarukan ya, itu Panarukan.
50.000 medal ya hadirin ya. Walaupun capek, lelah, letih, keringetan, kena panas kalau siang hari, tetapi karena ada nikmat azimah yaitu 50.000 yang bisa dia bawa kepada keluarganya untuk menenangkan keluarganya, hari besok berarti ada daripada rezeki yang sudah Allah siapkan. Dijalanin hadirin dan bersyukur hadirin, alhamdulillah ya. Daripada Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Ini nikmat ini hadirin harus selalu ada dan harus kita rasakan nikmat tersebut. Yang kedua, ada tambahan daripada nikmat. Nikmat sama Allah Subhanahu wa taala apabila disyukurin oleh hambanya, ini pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya seperti di ayat la in syakartum la azidannakum. Itu ya Nabi Musa ngasih tahu kepada anak buahnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu kepada kalian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur sama Allah akan ditambah nih ya, akan ditambah karena nikmat ini hadirin. Nikmat ya, kadang orang daripada siksaan merasa nikmat ini hadirin. Merasa nikmat apa ini namanya? Apa tuh beda buah itu biasa diminum ya? Paria itu pahit ya hadirin ya, paria itu. Cuma bagi orang yang menikmati rasa pahitnya paria itu menikmati sekali, bahkan dicari hadirin. Ketika ada nih, dicari mana sih bodoh? Dimakan, diminum. Ini ya hadirin. Jadam ini pahit, cuma bagi orang yang menikmati rasa pahitnya jadam itu masya Allah hadirin dinikmati. Kata para pemabuk tuh hadirin, khamr itu udah enak ya. Nggak tahu ya yang mabuk, tanya sama orang mantan pemabuk. Udah enak hadirin, cuma karena dinikmati itu senang mereka minum. Ya, dan madaratnya banyak ya, sampai diharamkan di dalam Islam. Fa'amma dawamul nikmat ya, kata Imam Ghazali, adapun senantiasanya nikmat yang berada pada kita ini, fali'anna syukra ghaidun ni'ami. Syukur ini kata Imam Ghazali itu tali daripada nikmat-nikmat, agar nikmat-nikmat tersebut bihi dengan kita bersyukur kepada Allah, tadumu nikmat ini akan terus watabaqah dan kekal sampai di hari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bitarkihi dengan kita meninggalkan daripada syukur, tazulu akan hilang nikmat wa tahulu dan akan berpindah ini nikmat dari nikmat menjadi azab. Begitu hadirin. Dari nikmat naudzubillah dirubah menjadi daripada azab. Oleh karena itu apapun daripada Allah yang telah memberikan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya, ini wajib kita syukurin. Kalau kita tidak paham apakah ini suatu nikmat ataupun azab bagi kita tanya kepada ahli ilmu hadirin. Kita wajib tanya kepada ahli ilmi. Ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dari cintanya kepada Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat Rasulullah ini menjadi sebaik-baiknya umat. Tidak ada satu azab pun yang dahulu kala pernah Allah turunkan kepada kaum-kaum, dari kaumnya Nabi Allah Nuh sampai kaum Nabi Allah Isa, ini hadirin, daripada bencana-bencana yang mana bagi mereka ini ada dirubah sama Allah untuk umatnya Rasulullah adalah suatu hadiah syahadah, hadiah mati syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini apa ini namanya? Naudzubillah nih. Kekarpaan bungkul nih. Umatnya Nabi Allah Nuh ini tuh jatuh gunung, bungkul-bungkul ini ya, jatuh. Itu azab hadirin. Mereka tidak mungkin bisa masuk surga. Umatnya Nabi sekarang paan bungkul matinya mati syahid. Umatnya Nabi Allah Nuh ini tak selem ya. Rasulullah kuning banjir mati hadirin, azab bagi mereka. Umatnya Nabi yang mati tenggelam, matinya mati syahid. Ini ya hadirin, azab ya. Benih maksiatnya hadirin, kalau maksiatnya tetap ya, kalau maksiatnya tetap umatnya Nabi menentang Allah ya tetap kenanya bala nanti ya. Dan ini banyak hadirin, apapun yang Allah turunkan untuk umat-umat terdahulu daripada musibah-musibah ini
Apalagi umatnya Nabi Allah Saleh tuh, bokong abos apa nih? Ocan, ondem. Mereka maca hada aridum mumtiruna. Oh ini ondem yang akan menyebabkan hujan nanti. Alhamdulillah. Datang angin bus-bus nih hadirin. Ya, sampai mereka dihancurkan sama Allah, sampai tidak ada satu pun daripada umatnya Nabi Allah Saleh yang menentang kepada ajarannya Nabi Allah Saleh kecuali hilang dari muka bumi, tidak ada jejak. Ya. Sekarang ini karena rumpun-rumpun rumah-rumahnya sampai sekarang rumah-rumah umat Nabi Allah Saleh masih ada di sekitar Yaman tersebut, Hadramut. Ini hadirin. Ini kalau terjadi kepada umatnya Nabi, contoh tiba-tiba ondong pas bodoh angin bus-bus ya, kemudian sampai mati ya, ada umatnya Nabi yang mati, ini menjadi suatu syahadah, pangkat mati syahid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di dunia matinya kena bencana, akan tapi di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang mati syahid di medan perang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah penyakit merata nih hadirin. Penyakit umat dahulu nih di Allah kalau dikena bala ini salah satunya penyakit yang merata. Yaitu contohnya penyakit taun, penyakit merata, wabah. Entah wabah kelkotel pas mati kapi, atau wabah kek tabu mati kapi, atau wabah kek cetak mati kapi ya. Ini atau masalah pernafasan hadirin mati semua ya. Untuk umatnya Nabi, contohnya corona, untuk umatnya Nabi ini ketika sudah divonis corona dan yang mati banyak, ini titel syahadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat ya hadirin, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam model musibah. Kan ada tuh namanya peribahasan ya, lupa tuh dari siapa saya dengar ini, baca kita juga, rubba daliyatin nikmah warubba nikmatin nikmah. Berapa banyak daripada musibah itu nikmat ya, bisa dan berapa banyak daripada nikmat justru jadi bala. Ini jadi bala ini hadirin. Maksudnya apabila semisal musibah ini seorang hambanya Allah merenungkan, oh tidak ada daripada musibah yang turun kepada saya kecuali ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya lebih ingat kepada Allah, agar saya lebih bersyukur daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan, agar saya tambah khusyuk kepada Allah, agar saya lebih minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh musibah dan punya pes, tandi pes ya hadirin, tandi pes minta tolong kepada keluarganya, aduh maaf ya tandi ya. Kemudian hadirin disebarkan di media sosial, tolong saya butuh bantuan. Tidak ada si abalis hadirin teman-temannya ini ya. Di masjid-masjid pasang selebaran butuh dana bantuan, tidak ada nih hadirin. Ini kemudian si hamba ini tidak sengaja terlintas di pikirannya dan di hatinya bahwasanya tidak ada yang mungkin bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia minta tolong kepada Allah, duduk dengan khusyuk, ya Allah, saya minta kepada keluarga saya, dia mereka semua. Saya mengharap kepada tetangga, teman, mereka semuanya tidak memberi pertolongan kepada saya. Berarti Allah tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau yang Maha Arhamur Rahimin. Minta tolong hadirin kepada Allah. Ya ini. Kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan sudah di Al-Quran, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini bingung hadirin di Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar ini panik karena melihat musuh-musuh Rasulullah ini berdiri di atas. Soko-soko tangannya sudah hadirin. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah ini agak turun ke setong lubang gua ya, masuk. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar ini panik hadirin, panik ini ya. Beremah saya mau menyelamatkan Rasulullah saya sendiri, dan di atas ini jenderal-jenderal perang semua saya ada. Bagaimana saya bisa membela Rasulullah sedangkan saya sendiri? Aduh mati Rasulullah. Bingung hadirin Sayyidina Abu Bakar. Ya.
punya tenaga tidak mampu, sudah tidak mampu bela Rasulullah, tenaga mengkati saya bakar membela Rasulullah. Ini saya bakar bicara secara lisan manusia, bukan qudratullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini panik hadirin, kemudian Rasulullah yang menenangkan ya. Ini la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian kata Rasulullah, jangan sedih engkau wahai sahabatku. Ya, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi. Tak kala Rasulullah berkata kepada sahabat beliau, ya, makanya orang yang ingkar kepada sahabatannya Sayyidina Abu Bakar ini yang sudah tertera di Al-Qur'an, sudah kasih tahu loh. Allah kan sudah ngomong kok li sahibihi. Rasulullah ngomong kepada sahabatnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi udah bisa. Ya. Ini dia. Itu murtad ya hadirin. Ya, langsung murtad. Maksudnya harus bersyahadat lagi. Karena sudah Allah bilang Sayyidina Abu Bakar ini sahabatnya Nabi. La tahzan, jangan sedih. Langsung sama Rasulullah Sayyidina Abu Bakar diingatkan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah turunkan sakinahnya Allah kepada siapa nih hadirin? Bukan kepada Rasulullah ya. Sakinatahu kepada siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Ketenangan dari Allah. Cuma hadirin, ini Sayyidina Abu Bakar ini sudah tidak mungkin bisa bantu Rasulullah. Sudah ya. Kan tapi Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana, tenang. Oh iya ya. Iya, yang maha mampu dan maha segalanya ini hanya Allah. Tenang hadirin. Oh berarti Rasulullah selamat. Tenang, percaya diri hadirin. Nah, percaya diri begini itu proses ya hadirin, proses. Ya kita kalau kena musibah dan kita masih Islam dan kita umat Nabi, kita percaya diri sudah. Percaya diri kita orang khair sudah. Ketika kita sudah masuk Islam, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah, terlebih-lebih kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berguru seperti yang mulia Habib Yahya bin Alawi Al-Haddad yang mengajarkan pelajaran murni lillahi taala. Mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasulullah, mengenalkan kita kepada wali-walinya Allah, menganjurkan kita untuk ziarah, belajar fikih dan segalanya yang hadirin. Berarti kita harus percaya diri, kita ini ditakdirkan sebagai orang yang beruntung, wajib nih hadirin. Kalau tidak kita bisa-bisa, alhamdulillah ya. Bisa-bisa kurang kepercayaannya kita kepada Allah nanti. Kita yakin, oh saya ini orang beruntung. Ketika kena musibah, kemudian kita ingat kepada Allah, ya kurang lebih kita ini seperti Sayyiduna Abu Bakar yang diingatkan sama Rasulullah pada waktu itu, la tahzan innallaha ma'ana. Oleh karena itu hadirin kita harus belajar ya ilmu ini. Belajar. Sayyidina Ali itu sampai menyemangati kepada umat Nabi agar lebih belajar kepada ilmu. Semangat hadirin. Agar apa nih? Agar ketika kita bingung, kita terdesak, seakan-akan kita gak punya harapan, kemudian datang ilmu kita menenangkan kita. La tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Akhirnya hadirin sama juga, fanzalallahu sakinatahu alaina. Kemudian Allah turunkan sakinahnya Allah kepada kita tenang. Oh berarti di sini hanya Allah yang bisa menolong. Nikmat hadirin ketika seorang hamba ini sudah mesra kepada Allah, apapun mengadu kepada Allah, menikmati, bercengkrama kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apapun yang sudah diharapkan oleh Rasulullah untuk umatnya ini hasil sudah hadirin. Karena Rasulullah sangat semangat untuk mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita berbangga. Jadi ini hampir Maulid nih. Sebentar lagi kita masuk bulan Maulid. Kita wajib berbangga sebagai umat Nabi. Kita adakan Maulid di mana-mana. Kalau seandainya tidak boleh kerumunan besar, ya kita adakan sekeluarga ataupun ya sekeluarga kan banyak hadirin. Ada saudara, kemudian ada ipar, ada mertua, ya. Beda yang tua titik, adakan sekeluarga. Ini ya. Kemudian kalau diperbolehkan dan insya Allah diperbolehkan sama pemerintah ya barokah Maulid,
Ya adakan, kalau memang ada dana besar ya adakan, umpamanya dengan teman-teman majelis ataupun dengan tetangga dan yang lainnya nih hadirin. Sebagai wujud rasa syukur kita dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agar nikmat yang ada pada kita ini terus, dan nikmat tersebut hadirin terus ditingkatkan. Ini ya terus ditingkatkan, seperti orang ketika memiliki bisnis ya hadirin. Ini ihsan itu cerita sebenarnya, cuma yang cerita kepada saya nih bukan lisannya ihsan, kata Imam Ghazali, lisanul hal at-taqu as-sahu min lisanil maqal. Perihalnya orang ini lebih fasih daripada ngomongnya. Pertama hadirin, kitab biasa lihat toko damai itu, baju biasa, tambah dupanya, sarung, sandal, perlengkapan haji, umroh, ya ada hadirin semuanya. Ini hadirin, dan sampai di situ hadirin, menyediakan juga sekarang kebutuhan daripada santri seandainya ya. Beda tasbih ini, ada bomnya sudah hadirin. Ini seakan-akan keadaannya Syekh yang mengelola toko damai ya toh, saya itu dah yang saya lihat. Ini seakan-akan ngomong ini nikmat dari Allah. Tiba-tiba saya sama Allah dikasih ilham, coba untuk perlengkapan umroh. Ini karena beda orang katanya, ada perlengkapan umroh dan itu hadirin. Ini ya mungkin aja sekolah ya beda orang tanya, jual kapan ki? Mungkin ya sama. Oh iya jual kapan? Jual juga ada apa ya? Ini ada kegiatan seperti hadirin. Ini sama Allah dikasih ilham nih, orang-orang yang sehabisnis ini dikasih ilham sama Allah ketika bersyukur kepada Allah. Karena syukur hadirin dikelola ya. Syukur apa nih? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nangis-nangis, enggak ada kata-kata alhamdulillah berada rezeki. Coba dikelola lagi modalnya, diputar lagi. Karena secara syariat namanya syukur dalam bisnis itu jual tokonya buka, itu yang buka toko ya. Tokonya dibuka dari jam tertentu sampai jam tertentu, juga toko. Kemudian barang seorang sekali sakuni ini dicek ya, pulaan lagi. Kemudian bodoh pelanggan saya tanya, kayaknya ini kok banyak yang tanya ya. Coba saya mau pulaan ya hadirin ya. Pulaan lagi. Ini cara syukur secara syariat ya. Walaupun tak ngucap alhamdulillah, alhamdulillah gini. Ini syukur. Ya sama Allah diberkahin ya. Ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Begini hadirin ya. Nah, kalau kita bersyukur masalah ilmu ini ketika contohnya ini ya masalah syukur, tiba-tiba mana syukur yang tambah. Nanti hadirin suatu saat kita ini ketika jangan entah bagaimana ini sama Allah diilhami lagi dari ilmu yang ada hadirin. Contohnya ilmu masalah syukur. Dari syukur sama Allah ditambah lagi ilmunya, pemahaman lain dibuka sama Allah. Pas paham. Ini dikaji lagi ya hadirin. Kemudian nanti dibuka lagi masalah syukur cabang selain. Tahu cabang selain teman? Ya. Ingat lagi, contohnya toko syukur. Dibuka masalah pulaan ya takluk. Kemudian tersirat lagi pembulaan kalam pitakwa bin sarong. Ya. Kemudian mak bu ibu sekali katanya ya beda abaya, gamis ini pulaan lagi. Ya. Satu tempat. Cuma ada ini ada yang cabang ke sini ada, yang cabang ke sini ada. Saya sandal bodoh, saya sapuran haji bodoh, saya ini saya ketongan kunci bodoh gitu ya. Foto-foto wali bodoh, alif tak bodoh, BGD bodoh ya. Ini. Nah di sini hadirin, ini buah barakatul ilmi. Oleh karena itu, dan tidak boleh dikufuri. Ya. Ini kasih ya Allah, tidak boleh hadirin. Karena rasiknya sebagai raja yaitu Islam dan iman. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah adat istiadat satu kaum. Allah tidak akan merubah daripada perihalnya atau keadaannya satu kaum, sehingga mereka merubah daripada pola hidup mereka sendiri. Mereka merubah daripada kebiasaan mereka sendiri pas yoga. Ini ya. Maksudnya pertama asyukur, kemudian
lama-kelamaan syukurnya kurang, ya. Nah, di sini boleh dirubah sama Allah. Pertama, bisnis asyukur. Alhamdulillah, oleh rezeki sujud syukur, ya. Bojong Tuhan, masya Allah. Waqi'ah sehari bukan cuma 3 kali, ya. Kalau ada, ya. Ini sehari. Apa nih? Sholawat si urusan rezeki, sholawat kunawiru yang lebih, ya. Maka pilih dia hadir di dunia wal akhirat. Maka 10.000 sehari. Masya Allah ini. Kemudian mulailah diuji sama Allah seandainya dengan banyaknya bisnis. Sudah mulai dah kuat ya. Mulai kurang dah hadirin ya. Mulai kurang sudah. Nah di sini nih nanti mulai sama Allah nikmat pun datang. Cuma dirubah sama Allah dalam model bencana. Ya. Dalam model bencana. Nah, na'udzubillah ini ya. Oleh karena itu alhamdulillah para ulama kita ini di Ahlus Sunnah wal Jamaah, para habaib, para kiai ini itu sangat-sangat menganjurkan, bahkan Habib Yahya ya, sangat menganjurkan. Berbeda orang, Habib minta amalan ke Sofi, macam ini, sana apa Habib? 100 pun, ya, pun bisa. Kayak gini, mau tak bisa langsung dibagi. Ini, sholawat apa Habib? Tak cuma lancang ya, sholawat, ya. Atau sholawatnya Habib Alwi Al-Jufri ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana lubiha segala taharami kaharam sallallahu alaihi wasallam sekali pun tak saya buat, sudah cukup banyak ya. Ini cuma hadir pengajiannya saya ya. Nanti maksudnya hadirin, ilmu ini santai ya. Ilmu ini santai dan manfaatnya aja. Sama ulama-ulamanya kita ini, kita digiring kepada untuk ilmu saja hadirin, ilmu. Amalan sekuni. Jadi ketika bisnis sudah ada, ini semangat belajar ilmu pun tidak kendor, dan ilmu ini tambah lama tambah bertambah. Bisa acur, bisa ngacuri anak buahnya, bocor kan nikah haram. Ketika berbisnis, Allah kok mau dilakukan gini, ini bisa riba ini ya. Ilmunya hadirin datang ya. Amalan akhirnya karena sakuni bisa diamalkan terus istiqomah ya. Ada muka toko seandainya, dari lampu, dari sopu, 24 jam ya tukun. Bagian duha tu, bagian duha ya. Ini bagian duha kita tolong ke keluarganya, tolong jagakan sebentar sholat duha. Sudah sholat duha, beritanya simpel ya. Ini duduk mengkaji kita ya. Ini hadirin, kalau dia tuh kalau ngasih, produknya habis sholawatan. Yang aja ada tasbih dan ya, sambil ajudan, sambil berumah, sambil ajudan toko baca Rasulullah Muhammad. Simple hadirin, ya, simple ini karena dengan ilmu agar apa nih? Agar tidak kacau, agar tidak menyebabkan seorang hamba Allah yang pertama bersyukur dan ditambah rezekinya sama Allah, akhirnya lama-lama syukurnya akoran, ya, ini. Waqala azza min qa'ilin, ya. Maka farat di an-umillahi fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang suatu desa. Ini yang Allah memberi contoh, desa ini Allah diberi kenikmatan, Masya Allah. Asalnya desa ini melarat, kemudian sama Allah dikasih kenikmatan karena beribadah kepada Allah hadirin. Karena beribadah ya. Nikmat ini datang karena ibadah. Diberi sama Allah kenikmatan. Di desa ini tombonnya menghijau, ladang-ladangnya makmur dengan hasil-hasil panen. Untuk makan hewan ternaknya mereka beri kaki. Air-air mengalir sungai. Ojan iator bi Allah, nikmat hadirin. Kemudian fakafarat bi an'umillah, kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah sudah sebiasa natikir, coba kita ngundang biduan dulu ya. Ini di mencurhat dari marawis ya masih bagus. Ya, gambus ya Allah, gambus yang seperti waliullah Habib Segaf bagus hadirin. Macam biduan tak tahunya ya, rambutan peluang. Ini
Presiden banyak ikut tabur akhirnya fa'adakahallahu lidasal juhi wal khawfi bima kanu yasnaun. Kemudian sama Allah diberi cicit mereka, beri rasa lapar di Allah. Contohnya ladang-ladangnya panennya gagal, otakku panen harganya ancur ya. Pegel hadirin, karena pegel PC beda contohnya ini tidak usah cerita nanti PC ya. PC beda tak bisa ngakan, tak jangan ngakan ya. Kenapa? Pikiran ya. Lapar hadirin, asam lambung naik ya, ngotak rumah sakit ya. Ya, masuk sekarang rumah sakitnya temu, oh ini asam lambung ya, menduga si cenadaan corona ya, gitu. Sekarang oh asam lambung ini ya, ini uang ada hadirin ya. Saya ketemu berapa orang ini pesnya bodoh soki ya, bisa dikatakan miliarder. Haji berapa kali, haji raja berapa kali, haji ini alias umroh ini tanam kalian hadirin. Ini cuma asrama lolo. Terkadang banyak orang yang akan tak nyaman akan Allah beri rasa ju wal khawfi takut hadirin ya. Karena dekingannya sudah Allah tidak memberi dekingan kuat, Allah tidak memberi bantuan kuat, tidak sakinah sama Allah yang kurangi di hatinya mereka ini yang gak mau bersyukur kepada Allah, yang berubah ya, yang berubah akhirnya apa nih, takut. Ibu rumah nih PPKM ngakan apa? Nangis dia hadirin ya. Ini kata ya. Tahu Bani Israel? Bani Israel ini waktu lari dari Fir'aun ini bodoh padang pasir, bingung. Musa di mana? Tenang. Selamatkan dari Fir'aun dia. Tenang. Bangun kemah-kemah sudah. Makan dari mana? Kita sarapan dari mana? Kita makan asya nih, makan maghrib, para maghrib itu kalau lemaan ya. Sebelum matahari dari mana nih? Tenang. Akhirnya hadirin ketika pagi-pagi mereka waktunya sarapan, bang ini muka ada beda apa nih? Masakan hidangan sudah ya. Ini hidangan hadirin. Mana puyuh ya. Dan masak sudah hadirin barangkali kompak. Bikin rotiin ya, di minumannya. Kok enak ini Allah. Sore juga beda. Ya, sore juga ada. Nikmat hadirin. Saya tidak begitu ya. Labung, kulaku, muka gerbang, teman, muka labung, makanan sudah siap. Oh, ini ya, makanan nikmat hadirin. Sudah sabar sana, elang titik ya. Ini sisa-sisanya hilang sendiri. Sore pada boleh hadirin, buat makan malam, malam ini nyantai itu malah tenang ya. Ada, wah makanan ini barokah dari Allah. Kemudian, macam kamu Ustaz, ini malah lo menun. Ya, iya. Ini alhamdulillah barokah doanya ulama-ulama Indonesia ya. Allahumma barik lana fi tempe wa tahu ya. Mungkin gitu. Kita ngabis tahu tempe benar ada busana ya. Ini ada busana. Ada tahu tempe oleh ada hadirin. Bahkan kadang muhibbin sama tahu tempe, takkan tempe tahu tempe ya. Alhamdulillah ra'aitul tarihata tahu wa tempe datang kepada saya, dicium saya sama tahu tempe. Nangis dia hadirin. So, beda kajian ya. Ini biar dagang ya. Gitu. Alhamdulillah hadirin. Coba kita dijadikan kayak Bani Israil. Alhamdulillah. Kemudian Bani Israil ini karena mulai apa? Fakafara bi an'amillah, nikmat Allah. Kemudian Allah berikan kepada mereka ketakutan. Akhirnya apa nih? Tak ada makanan tersebut. Musa mak tak ada. Jadi Allah berikan. Coba menunya diganti. Saya masak enggak ini pada dalam kue Mesir tuh. Yang begini ya. Sudah bi Allah beri nikmat, tak masak langsung beda. Sahabat tak ora-ora langsung hilang ya. Ini akhirnya takut hadirin khauf ya. Takut di hatinya. Ini gitu ya. PPKM kalau bingung doa kepada Allah, minta kepada Allah, pasti ada rezeki. Alhamdulillah ya. Pasti ada rezeki. Alhamdulillah ini hadirin ya. Pasti yang maha memberi rezeki ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang punya iman ini tak takut dengan berubahnya daripada keadaan. Tidak takut hadirin, karena yakin Allah maha memberi rezeki. Akhirnya karena mereka ini kufur, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi
bima kanu yasnaun, kata Allah, dari apa yang sudah mereka lakukan. Ini bukan dirubah langsung ya Allah ya benda, karena kesalahan mereka sendiri. Karena kesalahan mereka sendiri nih hadirin. Ini ya. Oleh karena itu, apapun yang dari Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita kembangkan syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, tahu tempe nikmat, tidak ada di hati kita ngok-ngokan, alhamdulillah. Ya. Nanti hadirin, walaupun tahu tempe ditambahkan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala di tenggorokan kita. Umatnya Nabi ini kan umat marhumah dicintai. Kemudian ini ke surga. Ini hadirin. Ya kita percaya diri ya. Ini Bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian akan tahu tempe seumpamanya kemarin. Burung enak ya. Bukan orang apa praktik. Ya gitu. Nikmat. Degian hadirin mah nyarat boleh tahu tempe. Nyaman ya. Kamu lebih nyaman saya beri hari Sabtu. Hari Minggu nyaman. Besok lagi hari Senin, mak nyaman ya. Kita bu, ya Rob, jangan saya engkau takdirkan ahli surga. Yakin pas ibadah baginya, karena ahli surga ini hadirin mau ngakan buat nyaman. Ngekek boleh, makjun nyaman ya. Ngekek boleh, makjun nyaman boleh. Itu hadirin ya. Ini makan jangan tinggalkan tahu tempe. Ya. Ini, dan mau sate paling bosan ya. Ini, entah bosan hari soki dah ya, kita selalu ada itu ya. Sate ini. Ini ya. Kita kadang harus berdoa ini ya. Jangan juga ya harus diam tak sama Allah. Ya, yakin dah ya ini. Dan sudah ya gitu. Ini, kayak tahu tempe makmur beliau ya. Tahu tempe ini makmur. Kenapa? Karena ada sebusan ya kata tahu tempe. Bahkan mau ada tahu tempe itu kadang ngomong kayak gini. Mana ya tahu tempe ya. Mau kata orang Hadramut, bu, jangan para haji ini menjadi dia mengocak orang-orang sedang Hadramut. Nampaklah menjauhi Habib ya. Doking ngaring coba, salah orang Hadramut, Arab ngapus doking. Orang Indonesia ngapus doking. Ya ini, kayak mau nangali tempe. Oh iya, ini hadirin stroke beres ya, nangali tempe ini. Ya, ini bilanglah menjauhi. Ya, doking ngaring coba. Ini ya, ini hadirin kita hadirin. Ya, jadi pikir sendiri sampai ngata. Nikmat ya. Padahal pada tempe, pada ikurin padahal. Kok hari ini nikmat ya Allah, ya Allah. Nangis ya Allah, ya Allah. Engkau berikan saya rasa seperti yang saya rasa di ceritanya Rasulullah nih. Rasa-rasa yang dirasain sama penduduk surga. Mengakan nikmat, makan boleh, tambah nikmat itu hadirin. Pas badannya ibadah ke Allah, ya ibadah saya santai cuma langsung ya abujung terus pas ya. Ini jangan ya, baca sholawat atau syukurnya alhamdulillah, alhamdulillah nangis ya. Mau orang tanya apa mak nangis tadi pas ya, mau alasan ya gitu, nangis ya. Mau kok saya ingat sama Allah, jangan wali ya. Nah nyaman kan ya, orang kok tak tanggung, mak nangis lihat tak tanggung lihat. Jangan dong ya. Orang kan tidak tahu ya. Tetapi kemudian pernah di sate mati saudara ya. Lampu ini nggak sampai bulu kok. Alasan ya hadirin. Nangis ya. Alasannya sudah pernah ya. Gitu. Ini hadirin ya. Itu daripada syukur-syukur. Oleh karena itu semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan daripada rasa syukur. Alhamdulillah ya karena kita ditakdirkan sama Allah menjadi umatnya Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kemudian kita digiring sama Allah Subhanahu Wa Taala kepada tempat-tempat yang barokah. Kita di Indonesia dipimpin para wali songonya Allah Subhanahu Wa Taala, ulama-ulama terdahulu. Dan sekarang terus di dalam manhajnya Nahdlatul Ulama, yang mana manhaj Nahdlatul Ulama ini sama dengan manhajnya para habaib yang dari Hadramut. Asasnya pada ya, yang dipakai fikihnya fikih Syafi'i, jauh ke fikih lain sudah ya. Coba ngaku wakil. Kulit noro madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali sudah tak usah ya, tetap madhab Syafi'i sudah ya. Bukan tak apa noro nikah. Sudah kita ikut para kiai NU asasnya Syafi'i dan Syafi'i kan dia. Kita detik Allah apa ya mau kepelan tapi
belum jadi mujtahid mau ganti madhab. Kita jadi mufti mau ganti madhab sudah Syafi'i ya. Ada tak tinggal ini. Muncul kamu, madhab Maliki, cakna sih. Mau cakna sudah hadirin. Ya, mau cakna tidak usah badan son. Adi patah ngomong, cakna, kira itu bericin. Ya cakna tak pernah aja saya. Ya, cakna. Orang udah ngabas asli. Oh iya di badan betul nih. Ya. Kalau cakna jangan. Ya, madhab Syafi'i. Ya. Sudah ada itu di dalam dirinya. Coba madhab lain. Ya belajar, biar lebih pintar. Gitu. Ya, untuk meneruskan daripada perjuangan Nahdlatul Ulama. Walhamdulillah juga kita ditakdirkan sama Allah untuk berguru kepada almarhum Waliullah Habib Yahya bin Alawi Al-Haddad. Tetap ya hadirin, di Fatihai beliau ditawasuli setidaknya setiap sehari ini 1 kali. Itu ya. Kalau bisa setelah sholat 5 waktu lebih bagus. Ini ya. Itu hadirin ya ziarah ya seminggu sekali, apa benar atau bangun lebar ini ya, ini kalau tidak ya Fatihah ini ya, mana untuk tetap sambungan batin kita kepada beliau Waliullah Habib Yahya, yang mana batinnya beliau ada dan sudah rohnya beliau ini sekarang sudah berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin, karena jismah sudah kepada Allah, ya sudah dekat, ya kan sudah di alam barzah. Di alam barzah berarti lebih dekat kepada ini. Melambangkan Habib Yahya mau mimpi Rasulullah, berusaha di barokah mimpi Rasulullah, ya mau lihat Rasulullah, rohnya Rasulullah dikasih barokah, bisa melihat, ya mau sekarang nggak bisa polong ya hadirin, ya karena beliau kan cinta kepada Rasulullah. Bisa polong hadirin nyaman. Kalau kita bertawasulan itu pada impian apa nih namanya? Nelponnya. Ya. Pas masuk hadirin HP-nya bergetar ya hadirin. Baratnya mengikut HP ya. Kau tahu maunya? Pipit ya. Siapa ini? Bukan saya macam. Oh itu ya. Nanti Rasulullah ini ya. SMS-nya boleh ya. Semoga Pondok Darus Shalihin makmur sampai hari kiamat. Ya, ini. Ya, itu. Ini. Jual baju kayak cuma urusan selesai gitu. Iya, ini Rasulullah. Sampaikan di Rasulullah. Ya sudah ente ya ente saya tua ini karena tawasul tua ya. Jadi sama Rasulullah diaminkan. Kan enggak boleh hadirin kan itu menandik huruf waliul. Oh iya. Itu kan enak kan? Begitu memang hadirin. Enggak boleh hajat insyaallah ya. Ini hajatnya. Yang minta langsung kabul hajatnya, biasanya lebih tahu ya. Ini ya, minta ini sudahlah, nanti itu ya. Pak Wan didoakan yang lebih bagus hadirin. Ya, ini doakan yang lebih bagus. Karena waliullah itu begini hadirin. Kalau ada orang bertawasulan, pada saya tawasulan kepada Habib Yahya. Pas saya minta, Ustaz bagi ya, terus saya diungkol nih 100 tingkat ke atas. Soalnya tahu situ pun 100 tingkat ya. Pak Cukup berapa ini? Ya itu tahu ya. Pak Cukup 100 tingkat ya. Pembebasan berapa nih? Ada gedung-gedung saya tingkatkan nyaman kayak perak napor ya. Akhirnya jadi ridho panggang ini akhirnya ya. Itu berarti BBM-nya yang lebih bagus ya. Yang lebih bagus ya. Ya Allah. Ini beri di surga istana yang besar itu lagi begini lebih bagus ya hadirin ya. Soki ya, terus Soki ya. Oh, Soki tesnya takut sombong. Ya, sudah Soki hati kaya tuh ya. Kalau sudah hati kaya, punya norok dikit ya. Dunia ikut. Itu hadirin. Karena waliullah itu ittaqu firasyatal anbiya kata Rasulullah. Kamu harus yakin kepada firasatnya para wali. Fa innahu yanzuru bil wajah. Ya. Ya. Ini ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kamu harus waspada, ittaqu waspada atau percaya, atau ketika kita minta isyarat dan beliau memberi kepada kita isyarat, ikutin. Fa innahu karena orang mukmin yang beriman kepada Allah ini yanzuru bi nurillah, melihat ini bukan dengan hawa nafsu akan tapi dengan nurnya Allah, yaitu maksudnya ilmu. Pada Habib Yahya dulu semasa hidupnya beliau kan belajar
Ya, ketika ada orang datang, saya minta ini urusan gini, itu langsung jadi akhirnya ngampus. Kayaknya ilmu saya murajaah di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, dari fikihnya ini, dari tasawufnya ini, dari tauhidnya ini, disimpulkan sama beliau, kemudian dikasihkan. Oh, coba sampai begini, karena di fikih begini, kalau di tauhidnya begini. Ini hadirin, yang guru binuril, nah, alias, ya, orang mukminna, berarti alias orang mukmin ini harus belajar ilmu, ya, biar bisa cahayanya Allah ini lebih luas di batinnya, di hatinya. Nih, ya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada, ditutup ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi baghilna baghalana wa qarabatina bi dinina wa ahli kulli unta wa dafa rabbi waqfna wa waqfna lima tanzili qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kulla halalan daima. وأخلت يا علماء نقض بالخير ونفع كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وكرنا بالرضا منك العيون فكأن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم الستار. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الهدي دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفاء ولا الألف كلام الصرفاء والصحب وصال القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تبلغنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا